Ya, oke, kelihatan ya. Ini jadwal produktif. Bapak harap kalian bisa bacanya. Dimulai dari hari Senin. Ini hari Senin, di sini harinya. Terus di sebelah sini ada kode gurunya, tinggal dibaca. Terus ada mata pelajaran, ada kelasnya. Terus di sini juga ada kodenya. Nah, ini kodenya tinggal dibaca di sini. Jadi baca hari, nama gurunya, kelas, dan kodenya. Jadi jangan salah. Nah, kalian harus login ke Texas Learning sesuai dengan kodenya, sesuai dengan jadwal di sini ya. Nah, jangan sampai salah. Bapak udah share ke semua KM, tinggal KM-nya nanti share ke grup kelasnya masing-masing. Bapak harap sudah selesai ya. Tinggal nanti kalau ada yang mau kurang tahu cara bacanya, mau bertanya silakan ke Bapak. Tapi Bapak harap udah pada tahu semua lah ya. Ini ada hari, ada kode guru. Ini kode guru misalnya KG itu siapa, SH siapa, ada di bawah sini. Kemudian ini kelas, kemudian ada kode mata pelajaran. C33 apa, ada di situ. Oke, sekarang lanjut ke materi kita kali ini. Ya, kelihatan materi yang akan Bapak share? Kelihatan. Ya, ini materi yang Bapak share di Texas Learning itu tentang GUI, lembar kerja 3A. Kemudian ada penggunaan operator, bikin kalkulator mini dan LK3B ya. Ini kalian nanti praktekkan. Nanti Bapak juga bikin untuk pengumpulannya seperti kemarin di Texas Learning ya. Jadi kalian silakan praktekkan. Kemudian nanti kumpulkan di Texas Learning. Tempat pengumpulannya belum Bapak bikin, tapi nanti Bapak bikin. Jadi biar hari deadline pengumpulannya sama ya gitu ya. Jadi dimulai sekarang hari Rabu, berarti nanti dikumpulin maksimal hari Selasa minggu depan gitu ya. Jadi ada waktu seminggu untuk mempraktekkan tugas lembar kerja ini. Ya, dari mulai tugas LK3A, terus membuat ini kalkulator sangat mini, dengan satu lagi yang tugas LK3B. Jadi Bapak ini share, silakan praktekkan seminggu, nanti tempat pengumpulannya Bapak kasih di Texas Learning, silakan kalian mengumpulkan di situ. Jedanya sampai nanti Selasa depan. Oke, kita mulai dengan LK3A dulu. Nah, ini cara membuatnya nanti Bapak praktekkan. Bapak harap nanti di LK3 ini ya, lembar kerja 3 ini kalian buat di NetBeans-nya hanya satu project atau dalam satu folder ya, karena kalau kemarin kan Bapak nyuruh ke kaliannya bikin 2 folder. Nah, tapi karena ketika Bapak periksa 2 foldernya itu jadi banyak yang acak-acakan. Jadi Bapak harap untuk yang lembar kerja ini kalian bikinnya hanya satu folder aja, satu project. Tapi di dalam satu project itu terdapat banyak GUI. Jadi ada 3 GUI di dalam satu project itu. Ya, cara bikinnya adalah seperti ini. NetBeans-nya sudah terlihat di kalian? Terlihat tampilan NetBeans? Udah Pak. Kelihatan ya? Nah, di sini kalian tinggal pencet saja yang warna kuning. Seperti biasa bikin project baru. Next. Terus kalian namai projectnya boleh misalkan project 3. Ya, namanya project 3. Kemudian pilih tempat di mana kalian menyimpannya. Bapak nanti di sini. Kemudian klik finish. Bapak harap semua yang sudah bisa bikin di NetBeans sudah bisa bikin project baru ya, karena udah dari kelas 11 diajarkan juga. Rakue sampai sekarang belum bisa ya, cuma bikin project baru. Nah, udah bikin project baru, kita bikin GUI yang pertama yaitu yang LK3A ini. Yang 3A ini kita bikin. Ini tentang input output komputer, spesifikasi komputer ya, sederhana ya seperti ini. Nah, kita bikin di sini di bagian project di sini nih, yang seperti kardus ini, klik kanan, new, pilih J, frame, form. Kita namai LK3A. Finish.
Nah, tampilannya seperti ini. Ya, nanti di awal. Terus kalian buat seperti ini. Ya, di sini ada RAM, ada hard disk, ada prosesor, ada tombol, kemudian di sini ada J label. Dibuat pakai J label dulu. Boleh dikecilkan J labelnya, edit text, RAM, kanan, properties, fontnya bisa diganti ke bold, jadi 14 misalkan. Close. Kemudian tambah J exfil. Siapa yang baru masuk? Tri Winanda. Oke. Kemudian digedekan text fieldnya, edit text hapus. Kemudian properties sama 14, oke, close. Nah, sudah seperti ini. Tolong jangan nge-WA dulu ya, Bapak lagi ngajar. Ya. Kalian klik kanan, copy, paste. Nah, sini udah pada bisa lah kayaknya copy paste ini. Kemudian sini klik kanan di bagian J labelnya, masukkan hard disk. Ya. Kemudian klik lagi yang J label dan text field, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah. Kemudian ganti di sini bagian edit text prosesor. Nah, kemudian tambah lagi di sini satu tombol namanya button ya, J button. Nah, kemudian ditambah lagi label, satu label untuk outputnya. Ini labelnya bisa kalian customize. Caranya klik kanan properties, pilih yang border, ini tambah untuk tambah border, line border. Nah, terus biar si kata-katanya nanti ada di pojok kiri atas, di bagian horizontalnya, di bagian vertikalnya maksud Bapak itu klik top. Nah, di sini ya. Biar di pojok kiri atas. Nah, di sini bisa diedit teks terus dihapus. Kita ganti ke propertiesnya, fontnya ke misalkan 14 bold, oke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian J buttonnya ini juga diedit teks, namain misalkan tombol tadi apa di sini? Oke. Tombol klik kanan, edit teks, oke. Terus di propertiesnya diubah bold 14, oke. Nah, setelah ini semua selesai, jangan lupa ya, kalian namai setiap komponennya. Namanya klik kanan, change variable name, kalian masukin text, misalkan ini namanya adalah text RAM. Kemudian ini text hard disk. Kemudian yang terakhir text prosesor. Ya. Dan yang terakhir ini kasih nama juga tombol oke. Terus ini juga nih labelnya dikasih nama, klik kanan, change variable name, misalkan output gitu ya. Nah, sudah selesai seperti ini ya, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita, ini kan GUI-nya sudah selesai, front end-nya sudah selesai, kita masuk ke back end. Cara masuk back end adalah klik kanan yang bagian tombol, event, action performer. Nah, ini masih salah ya, kita balik lagi ke desain, klik kanan tombolnya, event, action lagi, action performer bisa seperti itu, atau klik 2 kali tombolnya. Nah, itu masuk ke sini ya. Nah, tapi sebelum kalian ke sini, ya sebelum kita coding si tombolnya, diperhatikan dulu, lihat di desainnya. Ini kan kita tentang si seluruh GUI ini itu menerangkan tentang yang namanya komputer ya. Jadi si form GUI ini adalah tentang komputer. Makanya kita bikin dulu kelas, namanya adalah kelas komputer.
isinya adalah ini, RAM, hard disk, dan prosesor. Ini coba kita di bagian source, ya, di bagian source. Ini kan kalau di bagian source, kalau kita klik source itu langsung ke codingan tombolnya. Tapi sebelum ini, sebelum kita coding tombolnya, kita coding dulu kelas dari si form ini, si desain ini nih, desain form GUI ini. Desain form GUI ini menerangkan tentang komputer, makanya di sini ya di bagian di bawah ini nih, di bawah public ini kita bikin satu kelas ya, namanya tentang komputer, karena emang kan si form ini menjelaskan tentang komputer. Kemudian kasih extend apa? Extend dari si form ini. Jadi si kelas komputer ini adalah milik atau turunan dari si form LK3A ini. Berarti kalian harus sesuai ya. Kalau misalkan namanya di sini nanti kalian membuatnya apa, ya samain ya dengan si nama formnya sininya nih. Bapak copy sini. Kurung kurawal 2 kali, kita enter di tengahnya. Ya. Nah, di sini di kelas komputer ini kalian masukkan si atribut dari si komputer ini. Di sini kan ada RAM, hard disk, dan prosesor. Mau pakai, misalkan di sininya kalian mau diisi angka, mau integer boleh, tapi kalau Bapak karena ini hanya data, pakai string semua aja. String, RAM, hard disk, kemudian RAM, hard disk, sama prosesor. Nah, sudah seperti ini, kita enter ke bawah, bikin yang namanya konstruktor. Konstruktor itu sama dengan nama kelas ya. Jadi ketikan komputer sama dengan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini, ini di enter ke bawah ya, di kurung kurawal bukanya. Masih di dalam ini kita bikin konstruktor. Isinya adalah RAM sama dengan, nah, ini si RAM ini, si atribut dari RAM di komputer ini diisi oleh si komponen teks, komponen si GUI-nya. Jadi beda-beda ya di sini, karena di sini komponen GUI-nya namanya di sini ada text field, ini kan text field ya. Maka di sini cara mengeluarkan text field-nya adalah nama si text field-nya titik get text. Nah, kalau text field, cara ngambil data dari si GUI terus dimasukkan ke dalam sininya itu pakai yang namanya get text. Nah, nanti kalau misalkan kalian ketemu lagi dengan radio button, checkbox, combo box, itu cara ngambil datanya beda-beda. Ya, karena di sini kita baru belajar yang namanya text field, ya ini text field seperti ini. Jadi cara ngambilnya adalah dengan menggunakan get text. Kemudian di sini hard disk sama dengan text hard disk titik get text. Kemudian sama prosesor juga sama dengan text prosesor pakai get text. Nah ya seperti ini. Jadi semua komponen itu cara ngambilnya beda-beda, tergantung nanti si jenis komponen GUI-nya. Jadi tidak semua sama, ya cara ngambilnya pun beda-beda. Kalau text field pakai yang namanya get text. Nanti kalau misalkan komponennya beda lagi, ya beda-beda. Setiap komponen beda-beda cara ngambilnya. Kemudian di sini sudah selesai nih. Kita lanjut ke, sudah bikin kelasnya, kita lanjut ke coding tombolnya. Ya, kita coding aja ke tombolnya, klik 2 kali. Nah, langsung ke sini. Boleh di sini kita ini panggil dulu kelas yang tadi kita bikin. Caranya panggil dulu nama kelasnya. Tadi kita udah bikin namanya komputer. K sama dengan new komputer. Kalau Bapak kecepatan bilang, ataupun nanti ada rekamannya di YouTube-nya bisa diperlambat ya. Nah, kemudian pengennya itu ini itu mengeluarkan ini kan, ini komputer. Coba kita buat di sini, tadi kan bentuk di labelnya namanya output. Pilih. Nah, tadi kan mengambil di sini. Kalau ini mengambil dari GUI ke maksud Bapak dari front end atau GUI ke back end.
Nah, kalau sekarang kita mau dari backend atau dari codingan ke GUI. Nah, kalau ngambil pakai get text, kalau memasukkan pakai yang namanya set text. Nah, seperti ini ya. Pakai kutip dua kali ya karena kita mau memasukkan kata-kata. Ya, di sini kata-katanya adalah ini komputer saya. Langsung masukin. Ini komputer saya. Nah, ini kan di sini ada enter ke bawah. Nah, ada enter ke bawah. Enter ke bawah itu biasanya menggunakan ini slice n. Ya, ini untuk enter ke bawah. Tapi kalian lihat dulu aja. Ya, kalau biasanya di codingan itu kalau untuk enter ke bawah ini kan ya. Ini komputer saya. Enter RAM. Enter lagi HDD. Enter lagi ke bawah prosesor. Nah, nggak ke samping tapi ke bawah gitu ya. Nah, kalau ke bawah gitu biasanya pakai N. Tapi kalian coba lihat dulu ini. RAM, misalkan di sini, plus A titik RAM, plus lagi, kutip dua kali, sama karena enter ke bawah gitu ya. Enter ke bawah, N hard disk. Titik 2. Nah, terus di sini plus lagi, K titik hard disk. Plus lagi, oh salah lupa. Plus lagi, kutip dua kali, slice n prosesor. Ya. Titik 2. Nah, kemudian di sini plus K titik prosesor. Nah, ya, di sini caranya seperti ini. Untuk enter ke bawah pakai yang namanya slice n. Cuma nanti ada tapinya ya. Kalau di label ini. Coba kita jalankan. Kita jalankan dulu. Nah, cara menjalankan biar kepanggil si LK3 ini adalah di bagian ini. Ya, yang kalau kita klik itu ada static void main di bagian ini. Ini adalah kelas yang pertama kali biasanya muncul. Ya, ketika kalian pertama kali bikin, itu akan muncul si project 3 ini yang ada namanya static void main. Nah, di sini kalian panggil nama si formnya. Misalkan LK3A namanya L sama dengan misalkan ya, ini boleh L, boleh X, bebas ini samanya bebas ya. Misalkan di sini Bapak kasih L sama dengan new LK3A. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nama ini harus sesuai dengan nama ini. Kalau kalian bikin di sininya form karyawan atau form apa, form komputer misalnya gitu ya, di sininya juga namanya form komputer di dua ini ya. Jadi disesuaikan. Kalau ini kalian bebas, nah ini aturan sama dengan new ini aturan. Sama ini nih. Ya, kurung buka kurung tutup titik koma. Ya, jadi harus sesuaikan dengan project si GUI-nya atau project formnya. Nah, ini langsung L sesuai dengan yang di sini. Kalau kalian di sini X, di sini juga X. Titik set visible. Set V-nya gede, visible true. Nah, kita coba dulu ya. Kita run. Nah, setelah ini bisa di-run lewat yang segitiga hijau ini. Run project. Ya, ditunggu ya. Karena Bapak sedang membuka lebih dari satu aplikasi, jadi rada lemot di laptop Bapak juga. Misalkan ini RAM-nya 2, harddisknya 500, misalkan prosesornya ini misalkan Intel. Oke. Nah, ini ya. Walaupun tadi sudah dipakai slash n, kalau di label itu tetap dia ke pinggir, enggak ke bawah gitu ya, enggak enter ke bawah. Nah, caranya di sini adalah biar kalian ke bawah ini kita rubah di dalam labelnya ini outputan ini pakai yang namanya HTML. Ya, HTML. Nah, di sini kita close dulu, kita balik lagi ke codingan yang tadi. Ya, ke codingan yang tadi. Nah, di bagian sini kita rubah pakai yang namanya seperti ini. Di awalnya, ya di awal di dalam kutip dua kali itu kita rubah ke HTML. Nah, berarti nanti kata-kata yang di dalam sini itu rubah menjadi HTML. Nah, setiap yang slash n tadi untuk enter kita rubah pakai kurung apa ini namanya lebih kecil dari lebih besar dari. Kalau di HTML BR gini. Ya, kalau nggak salah gini. Nanti Bapak lihat lagi karena takutnya Bapak salah ya codingannya.
Nah, jadi setiap slice n itu kita rubah menjadi lebih kecil, lebih besar, di tengahnya ada BR slice. Ini untuk namanya enter ke bawah. Nah, ini diganti semua yang slice n tadi. Nah, terus di akhir, karena ini HTML itu harus ditutup ya. Masih ada yang salah ini. Bentar, masih ada yang salah. Bentar ya, masih ada yang salah soal di sini. Jadi di sini dimasukkan HTML, kemudian di sininya ada string buka, PR, strip. Nah, udah bener ya. Kemudian di sininya juga sama, lebih kecil besar, BR strip. Nah, terus di setiap slice n-nya BR strip. Siapa yang baru masuk? Sri Fatmawati baru masuk. Nah, kemudian di akhir di sini plus tambahkan yang penutup HTML-nya. Slice HTML. Nah ya, ini semoga Bapak nggak salah ya. Nanti kita bisa lihat dulu. Nah, ini kalau dijalankan ya. 2, misalkan harddisknya 500 GB, prosesornya misalkan Intel. Oke. Nah, jadi ke bawah ya. Nah, ini benar ternyata. Ya, jadi kan tadi ke pinggir. Nah, kalau mau ke bawah pakai dirubah dulu ke HTML. Jadi HTML terus pakai ini nih, setiap mau enternya pakai BR yang ini nih. Ya, tadi kan RAM nih. Lihat. Ini komputer saya, enter RAM 2. Nah, kemudian di sini enter lagi ke bawah ada hard disk. Terus kemudian enter lagi ke bawah, di sini isinya adalah prosesor. Jadi kalau pakai enter diubah dulu ke HTML. Terus kemudian di akhirnya juga jangan lupa pakai yang namanya tutup ini. Tambahin plus terus titik dua kali ada penutup HTML-nya. Nah, kemudian di sini di bagian tambahan di sini gunakan G-Option Pen. Nah, di sini kebanyakan yang salah kemarin G-Option Pen-nya. Cara bikin G-Option Pen itu kalian ini diantar ke bawah ya. Tulisin di sininya JOP gede semua. Kemudian kontrol spasi. Nah, pilih yang paling atas, G-Option Pen. Sebelum kalian lanjut ke codingan G-Option Pen, nih, lihat dulu di atasnya nambah gak satu codingan. Nah, di sini nih ada namanya import data swing G-Option Pen. Nah, itu biasanya kalau nggak ada, itu bakal error walaupun codingannya benar. Ya. Kemudian setelah ini ada di atas titik masukin show M. Ya, show message dialog. Jangan salah ya, soalnya kalau ada show itu ada banyak, ada confirm dialog, ada input dialog, internal dialog dan lain sebagainya. Masukin kalian show message dialog, enter paling atas. Yang bagian ini, yang sebelum kutip, kalian masukin null. Nah, ininya, ya ini nih, bagian sini, yang setelah kutip, kalian kopas yang di dalam set text. Ya, copy, baru ke sininya. Pastekan. Seperti itu ya. Bapak harap gak ada error, ya. Jadi cuma tinggal memastikan yang di dalam kurung ini ke dalam yang di sini. Tinggal di run, kita masukin RAM-nya 2, harddisknya 500 GB, misalkan. Prosesornya Ryzen, misalkan Ryzen 9. Oke, nah, langsung ada di sininya, dan di G-Option Pen juga muncul ini sebuah dialog muncul pop up gitu ya, ting.
Nah, ini sama dengan yang di sini, ke bawah juga. Nah, itu cara kita input output menggunakan text field, JLabel, dan JOptionPen. Caranya seperti itu. Ya, jadi ini kalau misalkan dirubah jadi Intel Pentium 4 misalnya. Oke. Nah, langsung berubah di sininya, di sini juga berubah. Seperti itu ya. Itu caranya. Caranya yang ke 1 LK3A. Nah, sebelum ke kita yang kedua ini yang membuat operator mini, kita bisa bikin cepat untuk yang LK3B. Jadi urutannya kalian kerjakan dulu LK3A, kemudian 3B. Nah, ini caranya bisa kalian copy konstruktor. Caranya adalah klik kanan, pilih refaktor, maksudnya bukan konstruktor, refaktor, pilih copy. Kemudian di sini tinggal dirubah 3B. Nah, ini untuk copy satu full form bukan form ya. Satu GUI formnya. Ya, refaktor, nanti tinggal kalian edit-edit aja. Nah, ini sudah tercopy ini. 3A sama 3B sama ya, kalau dilihat nih desainnya. 3A sama, 3A seperti ini, 3B juga sama. Tuh, ya. Bahkan plug codingannya pun sama. Nanti kita tinggal yang 3B itu kalian edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi tinggal gak usah kalian drag and drop lagi. Dan otomatis nanti si ukuran JFrame formnya pun sama. Ya. Biar sama ukurannya, tinggal codingan dan komponennya kalian bedakan. Nah, di sini tentang siswa ya, di sini siswa. Ada nama, ada kelas, ada UAS, ada UTS, ada UAS, ada tombol submit, kemudian ada JLabel di bawahnya. Nah, tinggal kita edit. Coba kita panjangkan, lebarnya mah udah sama ya. Panjangkan, sininya kita tarik bawah, tinggal tambahin satu lagi formnya. Nah, kita tarik bawah, sini. Nah, kemudian ini tinggal kita ganti, misalkan ini nama, kelas, UTS, ini ada UAS. Nah, setelah ini baru, setelah kita ininya dirubah, kita rubah juga nama ininya, nama komponennya ya. Klik kanan, change variable name, text, nama. Kemudian di sini change variable name lagi, change kelas. Dan di sini text UTS. Dan yang terakhir adalah text UAS. Kemudian tombolnya boleh tadi dirubah kan submit gitu ya. Nah, tinggal dirubah juga, change variable name, tombol submit. Nah, ini nggak usah dirubah karena udah output di sini ya. Langsung kita ke codingannya aja. Ke bagian source ya, ke bagian source, masuk ke codingan. Nah, kita rubah. Di sini kan kalau yang di LK3 tentang komputer, maka kalau di LK3B itu di sini tentang siswa ya. Di sini sudah kita ganti tentang siswa, makanya di sini kelasnya pun kita ganti ke siswa. Ini bisa dihapus. Kelas yang tadi kalian bikin, kita bikin nama baru. Nama baru namanya kelas siswa extend. Nah, si LK3B sama. Ya, karena di dalam form LK3B. Tinggal masukkan kalian di sini. Berarti di sini ada atribut nilai, atribut nama, kelas, UTS dan UAS. Misalkan di sini mau pakai string nama, koma, tadi kelas. Nah, untuk misalkan di sini nilai UTS-nya kita mau pakai ada yang koma-komanya, maka pakai yang namanya double. Nah, bedanya nanti di ini ya. Kalau untuk membuat atribut double, tapi di bagian atribut di sini di kelas D-nya yang gede ya. Tapi kalau nanti yang di bawahnya itu pakai yang D kecil. Selain yang di sini pakai D kecil, tapi kalau di sini yang D-nya yang gede. Seperti itu. Itu emang aturannya seperti itu ya. Kemudian di sini misalkan UTS dan
UAS. Lalu kita bikin konstruktor. Kita tinggal tulis siswa di sini, kontrol spasi siswa. Di sininya baru kita masukin yang dari GUI ke dalam codingan. Caranya sama seperti tadi, nama sama dengan nama teksnya, nama si GUI-nya, teks nama di sini Bapak tadi ganti ya, get text untuk mengambil dengan tipe komponen text field. Nah, kalau kelas sama dengan text sama ya, kelas titik get text. Terus UTS. Nah, UTS ini karena di sininya double ya, double di sininya adalah bentuknya double, maka kita harus convert dulu atau ubah dulu karena defaultnya itu kalau misalkan kita ambil data dari GUI itu defaultnya adalah string, maka kita harus ubah dulu. UTS sama dengan double nih, kontrol spasi cari yang ini nih. Double parse double. Nah, sini UTS baru di dalam kurung awalnya, kurung biasanya UTS titik get text. Oh, teks UTS ya. Teks UTS titik get. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam ininya adalah komponen GUI-nya, nama komponen GUI-nya tadi kan teks UTS. Kemudian pakai get text untuk ngambil dari front end atau dari GUI. UAS juga sama dengan double parse double text UAS titik get text. Itu ya. Nah, ini udah selesai ya. Udah selesai, sekarang kita masukkan ke codingan tombolnya. Ya, kita balik lagi desain, klik 2 kali yang tombol submit ini. Nah, ini ada error ya, soalnya tadi codingan komputer kita ganti pakai siswa. Ada S misalkan sama dengan new siswa. Nah, seperti itu. Kemudian sama seperti tadi, kita tinggal ganti-ganti aja. Ini boleh dihapus dulu dah. Hapus. Nah, ini pakai yang tadi. Dihapus. Kita isi dulu labelnya tadi output. Titik set text. Ya. Set text. Nah, di sini baru tadi kan mau keluarnya itu nama, kelas, UTS, UAS. Ini nama. Jangan lupa juga tadi pakai dulu HTML karena kita mau enter ke bawah. HTML nama sini S titik nama plus ketik dua kali karena mau enter ke bawah pakai yang namanya BR slash. Di sini namanya terus ditambahin kelas plus S titik kelas. Plus lagi kutip dua kali pakai BR. Kemudian di sininya tadi UTS. Plus lagi kita masukin nilai S titik. Nah, UTS. Plus lagi kita mau masukin lagi kasih BR strip. Kita masukin UAS. Ya. Plus S titik UAS. Ya, sudah selesai. Ini masih ada yang salah ternyata. Klik lagi aja. Gimana ini? Oh, ini. BR kelas plus S titik kelas dan plus BR strip
Bentar, ya, terus di sini langsung UTS plus S titik UTS dan plus lagi masukin BR kelas, terus di sini UAS. Nah, plus S titik UAS. Nah, baru terakhir plus kutip dua kali, masukin slash HTML. Ya. Kemudian sama kayak tadi, kita masukin di enter bawahnya JOP, kontrol spasi, enter. Periksa ke atas, oh sudah ada nih di option pen-nya. Kita masukkan titik show message dialog. Ini dinulkan. Nah, ini yang S ini atau yang setelah kutip itu kita copy isi dari si set text. Copy, paste ke sini. Ya. Sudah selesai, tinggal kita coba. Nah, cara cobanya, karena tadi di project 3 ini udah ada yang tadi LK3A, maka kita ganti LK3B. LK3B untuk mencoba. Kita run. Nama misalkan kahfi kelas 12 RPL 4. UTS-nya misalkan 90. UAS-nya ada misalkan 90, 85 deh. Submit. Nah, ada ya. Ini sudah muncul keluar di sini, di option pen-nya juga sudah muncul. Sekarang tinggal ditambahin dengan ini nih, nilai akhir. Nilai akhir itu dihitung berdasarkan nilai UTS plus nilai UAS dibagi 2. Nah, caranya, nah kita balik lagi ke sini, yang tadi codingan di sini. Kita bikin variabel baru, boleh pakai double. Ya, namanya adalah nilai spasi underscore akhir misalkan, isinya sama dengan gitu ya, S titik UAS UTS tadi ya, UTS ditambah S titik UAS, jadi pakai kurung dulu ya, biar dijumlahin dulu ya, pakai kurung sini dibagi 2 titik koma. Nah, terakhir di sini kita tambahin di dua ini output dan di option pen. Kita tambahin sebelum ini berarti ya, sebelum tutup HTML-nya. Tambahin nilai, paling BR dulu ya di sini, BR strip slice nilai akhir. Nah, maka di sini kasih ini hapus dulu di HTML biar pusing. Nilai akhir kita plus, kemudian kita masukkan tadi nilai akhir, si plus lagi, kutip dua kali, baru ditutup dengan slice HTML. Boleh di copy ya, masukkan ke sini. Nah, ini tinggal ditambahin. Jadi dari sini ya, dari sini. Copy. Dari sini. Nah, ya, jadi ada UAS, nilai akhirnya sudah muncul. Sekarang kita coba lagi di run. Nama kahfi kelas 12 RPL 4 UTS 90 UAS 85, submit, muncul nilainya. Ya, seperti itu. Itu untuk yang LK3B. Ya, jadi sudah benar seperti ini. LK3B tinggal direfaktor dari LK3A, tinggal diganti-ganti, codingannya tinggal meneruskan. Seperti itu ya. Nah, satu lagi itu tentang kalkulator sangat mini ya. Kita bikin seperti ini, jadi ada komponen text field, ada 4 tombol, plus minus kali bagi, di bawahnya ada keluaran. Nah, di sini sebenarnya di sini juga ada codingannya, cuman kalau mau ngikutin versi Bapak silahkan. Ya.
Lalu versi Bapak kita bikin dulu projectnya. Sini new JFrame form. Misalkan sini namain kalkulator mini. Nah, kita bikin kalkulator mini. Nah, ini kita kecilin dulu. Kita bikin 2 J text field. Sini untuk inputannya ya. Inputan ini untuk angka 1, kemudian kita copy, paste untuk angka 2. Ini boleh kita hapus dan kita rubah change variable name-nya misalkan jadi text angka 1. Ini kita rubah juga, edit text-nya dihapus. Variable name-nya atau si nama komponennya kita rubah pakai text angka 2. Isi ininya boleh kita properties rubah, misalkan ke bold, jangan bold, plain aja. 14, oke, close. Ini juga sama berarti ya. 14, oke, close. Nah, kita bikin 4 tombol. Sekarang yang kalau biasanya kan text field yang banyak, sekarang tombolnya yang banyak. Kita bikin di sini tombol yang pertama untuk plus. Nah, kita rubah dulu propertiesnya, misalkan mau di bold ya, ditebalkan. Kita ini kasih 14 sama. Nah kalau misalkan tadi kayak titik 3 gitu berarti kurang gede, tinggal digeser aja. Lalu kita bikin copy, paste, bikin duplikatnya, kita ganti di sini dengan ini jangan dulu, ini plus aja dulu, plus. Ini minus. Kemudian copy, paste, kita geser ke sini, ini untuk kali. Ini untuk bagi. Itu ya. Kemudian kita bikin satu lagi text field di bawahnya. Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah untuk fieldnya. Nah, seperti ini. Kita ganti di sini nama ininya jadi output. Nah, seperti itu ya. Kemudian udah jadi seperti ini. Misalkan ini jabatan 1, jabatan 2, jabatan 3, jabatan 4 ya, ini ya. Ini mau kita rubah, tinggal klik kanan, change variable name, misalkan namanya adalah tombol tambah. Dan kita ganti yang kedua ini jadi tombol kurang. Klik kanan lagi, change variable name, tombol kali. Dan yang terakhir ini tombol bagi. Seperti itu. Nah, tinggal kita coding di setiap tombolnya. Pertama kita coding dulu di tombol tambah. Klik kanan, event, action performed. Kalau masih kayak gini bersalah, kita balik lagi. Tinggal klik 2 kali. Nah, ini udah benar ya. Tombol tambah. Nah, kita to do add your handling code here. Berarti codingnya di sini boleh. Ini tinggal kalian coding di sini. Caranya kalian bikin dulu double, ya, double atribut double angka 1. Ini untuk angka 1. Kemudian angka 2. Ini untuk nanti komponen angka 2 dan satu lagi untuk hasil. Ya, jadi ada angka 1 untuk mengisi yang text field yang ini, angka 2 untuk yang mengisi text field yang ini, dan hasil untuk mengisi yang di sini. Ya. Caranya kemudian lanjut di bagian source-nya kita masukkan dari hasilnya ya. Jadi ambil angka 1 gitu ya. Kita isi dengan text field yang ini. Ini kan tadi sudah kita rubah jadi teks angka 1 ya, maka di sini juga teks angka 1 titik get text. Oh, mohon maaf. Karena ini double, kita convert dulu ya. Double, kita convert dulu. Double. Nah, ini parse double. Kita masukin teks angka 1 titik get
teks. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kalian males bisa di copy, asalkan penamaannya benar. Ya, jadi tinggal di 2, ini juga 2. Itu kalau penamaannya kalian sama dan konsisten gitu ya, maka akan betul gitu ya. Kemudian langsung kita isi hasilnya. Hasil sama dengan angka 1 plus karena ini tambah angka 2. Baru kita isi di bagian outputnya. Output tuh si label yang ini ya. Jadi text field yang ini nih. Ini text field juga bisa kalian isinya pakai ganti pakai label boleh. Karena Bapak pakai text field, Bapak ganti deh, bukan ini. Pakai label aja biar tidak bisa diedit ya. Sorry tadi salah. Pakai label. Propertiesnya kita ganti, misalkan ini mau di right ya di sebelah sana, kemudian kita rubah ke bordernya kita ganti yang line border, kemudian ininya kita ganti bold 18, oke. Nah, edit text-nya dihapus. Kita rubah namanya, klik kanan, change variable name, output. Nah ya, kita ke bagian source, output, titik, set, text. Nah ya, baru kita keluarkan yang si hasil ini. Boleh kalian convert dulu si hasil, tapi kalau Bapak, kalau yang langsung di set text, cara biar nggak convert dulunya adalah klik kutip dua kali kayak gini, pakai plus, terus masukin yang hasilnya. Seperti itu. Kalau di sini kan convert dulu nih ya, codingannya. Tuh, convert dulu. Tapi kalau Bapak biar langsung seperti ini, nggak di-convert, caranya ada seperti ini. Nah, ini kita copy. Kita lihat dulu hasilnya, caranya di project 3-nya. Karena tadi kalkulator mini, maka di sini juga lupa kalkulator ini. Sebelah sini juga lupa kalkulator ini. Tinggal kita cek coba ya, di run 2 ininya 3 tambah 5. Untuk yang lain belum ya, karena belum kita isi codingannya. Nah, biar cepat gitu ya. Balik lagi ke kalkulator ini di copy. Nah, terus kita ke bagian desain, klik yang ini, yang bagian kurangnya. Belum, kita klik 2 kali. Nah, bagian sini ini tombol kurang. Kita pastekan, ganti yang ini, tinggal ganti minus. Itu berlaku untuk yang tombol semua, jadi tinggal ganti-ganti aja si simbol hasil di sininya. Ya, caranya kayak tadi lagi, klik 2 kali, salah, klik 2 kali lagi. Nah, ini untuk yang kali. Kita tinggal copy, ininya diganti jadi kali. Kalau kali itu bintang ya, bukan X ya. Kalau X ya itu huruf ya, bintang. Nah, sama yang untuk yang bagi juga, klik kanan, even action editor format, masih salah, klik 2 kali. Di sini bagi, di sini tinggal faster. Ini dirubah ke bagi. Sudah seperti ini, si tombol semua sudah terisi codingannya, tinggal kita masukkan 3, 5, misalkan tambah 8, kalau kurang minus 2, kalau kali jadi 15, kalau bagi jadi 0,9. Seperti itu ya. Jadi tinggal kalian kopas aja codingannya ke setiap tombol, terus diganti setiap simbol perhitungannya. Seperti itu. Nah, sudah seperti ini, kalkulator mini udah, LK3A udah, LK3B udah. Seperti biasa, yang dikumpulin adalah satu projectnya. Jadi karena Bapak pengennya kalau sekarang yang kalian kumpulin itu satu folder, satu project aja. Caranya adalah, kalau kalian lupa tadi yang project 3 ini nyimpen di mana, caranya kalian klik kanan, properties. Oh ya, ada yang mau nanya, silakan.
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Ini kalau kalian lupa, halo? Kalau ada yang mau ditanyakan tinggal hidupin mikrofonnya aja. Jadi kalau kalian lupa cara nyimpennya, tadi di project ini lupa kalian nyimpennya di mana, kalian klik kanan, properties. Nah, nyimpen kalian itu tempatnya di sini nih. Di source ini ada bagian ini. C, user, Kahvi, dokumen, netbin, project 3. Berarti project kalian yang ini itu kesimpan di C, kemudian masuk ke folder user, masuk lagi ke folder Kahvi, masuk lagi ke dokumen, masuk di netbin, project. Nah, di sini ada tempat kalian. Jadi kalau kalian lupa caranya seperti itu. Ya, tinggal kalian klik kanan atau dekat ini, ke sini. Nah, di sini ada nih. Java project in C, user, Kahvi, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kalian cari aja. Nanti kalau Bapak tinggal dibuka window explorer-nya, ya, tinggal dibuka, pilih Bapak ke C tadi ya, kemudian ke folder tadi user, folder Kahvi, kemudian ke folder tadi apa ya, lupa. C, user, Kahvi, dokumen, netbin project. Di dokumen, netbin project. Nah, berarti di sini. Tadi namanya apa di sini? Jangan salah. Project 3 pakai K bukan pakai CT. Oh ya, berarti project 3 yang ini. Yang ini kalian klik kanan, kemudian jadikan RAR atau zip. Ya. Add to archive, jadiin RAR atau zip. Mau dikasih nama dulu boleh, misalkan Kahvi Gunardi 12 RPL 4. Boleh seperti itu. Nah, ini yang kalian kumpulkan. Dan jangan salah, sekarang kumpulinnya itu per orang, bukan per kelompok. Jadi kalau kemarin kan masih per kelompok, sekarang kumpulinnya per orang. Walaupun nanti proyeknya Bapak harap sih beda-beda. Jadi kalau kelompok kalian yang ngerjainnya bukan satu orang, tapi gantian. Misalkan kayak si Adi itu, kayak si Adi kan berempat. Si Rico, si Adit, si Rido, si Raka. Nah, Bapak harap bukan satu orang yang ngerjain terus di-copy oleh 4 orang, bukan, tapi bergantian. Jadi pertama mungkin si Rico dulu, kemudian si Adit dulu, baru si Adi gitu ya. Jadi gantian. Dan yang terakhir juga proyeknya nantinya namanya beda-beda. Jadi dikumpulinnya sekarang per orang. Bapak pengen tahu sekarang nilainya kalian udah kelas 3, udah bukan kelompok lagi, jadi per orang. Seperti itu ya. Jadi dikumpulinnya sekarang per orang di Texas Learning-nya. Seperti itu nih, contohnya ini ya. Jadi dikumpulinnya adalah per orang. Ini yang diupload ke nanti tugas pertemuan ketiga sekarang. Seperti itu. Boleh sekarang materi dari Bapak sebelum Bapak tutup. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini pada tidur kayaknya nih. Atau menunggu rekaman YouTube. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Jangan deh, Pak. Sudah? Cukup ya? Oh, ya, Pak. Ada yang mau tanyakan dulu? Si Raka, Kak, mau tanyakan dulu? Cukup, Pak, cukup. Ada, Rijal. Nanya. Kenapa Riko mau nanya, Pak? Sok, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sultan? Ada yang mau tanyakan silakan. Pak. Ya? Kok RPL Salam nggak di ini, Pak? Apa? Absen, Pak. Udah, RPL Asalam udah diabsen kemarin. Oh, udah, cowok. RPL Asalam itu kan kemarin jadwalnya itu sama RPL 1. Ya, jadi hari Selasa. Yang kedua itu kan 12 RPL Asalam. Nah, itu absennya Bapak kemarin dari situ. Jadi kalian tinggal login aja sesuai jadwal di Texas Learning. Bapak absennya berdasarkan di situ. Berarti kita nggak, Pak, harusnya sekarang, Pak? Tetap masuk, cuman nggak diabsen. Oh, ya jadi jangan aja, Cok.
Udah mah jangan ya. Buset dah. Jangan. Udah ngumpul gini ya. Buset. Ya. Iya gua. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Enggak ada, Pak. Oke. Silakan. Nanti Bapak tugasnya Bapak kasihkan di Texas Learning, silakan dikumpulkan. Berarti nanti pertemuan ketiga ada tugasnya dikumpulkan sampai nanti hari Selasa ya, seminggu kalian silakan. Cuman Bapak harap dikumpulinnya per orang, bukan sendiri-sendiri. Bukan per kelompok, dikumpulinnya sendiri-sendiri. Ya. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti dilihat rekamannya di YouTube. Bapak share linknya nanti ke para KM. Bapak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Ya Pak, dadah.